Itu kalau ada sesuatu yang dadakan tuh dia langsung panik tuh. Hah? Ini apa-apaan nih gitu kan? Iya nggak sih? Tapi saya kira itu spesifik gitu. Itu kasus khusus jadi tidak bisa diangkat ke ranah. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan Dan saya Zaim Ukhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Hari ini kita akan ngomongin Hijau. karakter hijau. Hijau, Pak. Oke. Tapi sebelum masuk ke hijau, saya ini Pak, pengen ngomong yang kemarin tuh di episode sebelumnya kan kita ngobrolin biru dan Pak Zaim kan sempat nanya ke saya untuk melatih biru harus ngapain gitu. Terus saya kan bengong gitu, ini apa ya? Kok saya jadi ngeblank? Sudah ketemu belum? Pas pulang saya mikir banget tuh, kok saya ngeblank ya gitu. Yalah, ketemu lah. Apa itu? Jadi sederhana sih Pak, untuk menguatkan melatih biru kita, saya sebagai orang yang bukan biru gitu, banyak hal. Yang pertama menurut saya adalah melakukan apa yang biasa dilakukan sama orang biru. Oke. Contohnya gini Pak, saya ngamatin nih Pak Zaim, kalau lagi jalan sama saya terus kita mampir makan gitu kan, Pak Zaim kan selalu gini nih, Kak Ojan makan apa? Kata Pak Zaim. Saya bilang, saya makan ini Pak, saya ngikut aja gitu. Saya yakin Pak Zaim aslinya sebenarnya bukan ngikut-ngikut aja kan, orangnya punya pilihan juga gitu ya kan. Tapi Pak Zaim tuh selalu, saya bilang kok kenapa saya ngikut aja terus gitu. Saya makan apa, saya makan iga, Bapak iga. Saya ayam, Bapak ayam gitu. Kayaknya itu juga untuk menguatkan biru. Kan biru kan orangnya gitu kan. Mudah-mudahan betul. Kayak kata ngikut tadi kan. Dalam hal itu sebenarnya bukan itu pertimbangannya. Apa tuh? Biar cepat aja. Oh iya betul. Oke. Tetapi penting tadi kata ngikut. Jadi kita belajar untuk ngikut. Apa yang diset orang ya kita percaya sajalah. Iya. Gitu. Mungkin kita punya pendapat ya kita hentikan dulu lah pendapat kita. Ya kita simpan dulu. Nah itu kan prinsip dari biru itu. Iya. Jadi benar Pak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Ngikut apa yang biasa dilakukan sama biru. Ya. Satu itu. Yang kedua Pak, adalah menurut saya aktif di bidang kerelawanan. Karena dunia relawan itu kan dunia tulus Pak. Oke. Kita datang ke suatu tempat, misalnya daerah bencana. Kalau saya kan ke daerah bencana biasanya kita jangankan dapat honor misalnya kan, bahkan kita ngeluarin duit sendiri. Kita patungan, kita ngeluarin duit, kita juga tenaganya, kita juga yang mikir gitu. Dan itu butuh ketulusan menurut saya. Oke. Kita berinteraksi dengan penyintas itu juga kan menurut saya memupuk biru kita biar kuat. Iya, setuju. Hanya saja kali ini kita sedang ngomongin sesuatu yang justru berbeda dengan itu. Justru kita nggak boleh ngikut, gitu kan? Terus nggak boleh tadi tulus saja, gitu. Tulus yang tidak tanpa pertimbangan, nggak boleh begitu. Oh gitu. Nah ini ranah yang sedang kita bahas. Kan ini kan menjadi karakter kedua kan? Iya, betul. Jadi hijau. Jadi hijau sendiri, gitu kan? Sebuah karakter di mana seorang banyak pertimbangan. Mikirnya kuat, cermat, hati-hati, gitu kan, dan berusaha betul untuk benar. Nah ini kan nggak bisa dengan ngikut saja, kemudian dengan ya pokoknya saya tulus saja, nggak bisa. Jadi ini harus menjadi punya pertimbangan yang luar biasa. Ini yang penting. Oke. Sekarang kita bahas hijau berarti Pak ya. Yap. Mulai dari ciri-cirinya deh Pak, biar gampang gitu ngelihat. Misalnya nih kalau di ruangan ini kan ada Mas Jule, ada Mas Suta, ada Mas Vicky, itu kita ngelihat orang langsung tahu ini hijau gitu. Iya kan? Itu kan bisa dilihat dari hidungnya nggak kira-kira? Oh bukan ya? bukan mata hijau matanya. itu kalau ada duit itu langsung mata hijau. Oh ya, kalau hijau ini kan otak kiri Pak ya. Otak kiri, otak betul. Kiri, otak besar, Iya. cenderung tertib. Dia introvert gitu. Jadi tertib, introvert itu ungkapan yang pas. Tertib, introvert. Jadi yang paling gampang berarti kalau orang hijau itu orangnya rapi dong.
Iya, jadi kalau tadi melihat bahwa menyebutkan apa yang kita bisa lihat dari seorang yang sedang hijau, yang punya karakter hijau, ya cara bajunya saja. Cara bajunya. Nah, jadi dia pasti rapi. Ini saya rapi. Ah, Karena istri saya hijau. Istri saya yang nyetrika. Bukan saya. tidak semata itu gitu gitu. loh. Tetapi juga Heeh. karakter warna, Heeh. model itu konvensional. Oke. Jadi akan mengambil apa yang selama ini aman menurut orang-orang baik gitu kan. Tidak menimbulkan tidak mengundang perhatian secara khusus, mencolok, tidak mencolok. Nah, jadi kerapian tertib dengan pendekatan yang konvensional gitu kan. Taat aturan itu tampak dari situ. Kalau kita melihat dari sisi bajunya. Kemudian juga gitu, dari rambut nah. Rambut kaujan boleh itu mewakili hijau. Hijau ya. Rambutnya doang ya, bukan orangnya, bukan orangnya ya. Jadi disisir rapi ya, sesuai dengan format rambutnya dan sebagainya. Nah ini Kalau Mas Cule nggak banget itu pasti nggak mungkin orang hijau begitu. jadi Topinya warna-warni, rambutnya gondrong. Saya dulu gitu sih. saya dulu pengen begitu, tapi nggak berani, karena hijaunya kayaknya terlalu banyak. Gitu. Jadi tadi kemudian kalau dia paduan warna juga tidak akan mencolok, yang kurang lebih satu warna. Oke. Walaupun tidak bermaksud harus matching juga tidak, tetapi warna-warna yang konservatif. Itu kalau kita bicara penampilan. Artinya orang hijau ini akan susah jadi dalam tanda kutip seniman ya kali ya Pak. Seniman itu maksudnya yang kayak seniman jalanan gitu. Jadi apa sih kalau di Jogja tuh ngamen di Malioboro. Oh ya nggak akan ya. Nggak akan. Jadi susah ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah mengamen pun ini mengamen karena kewajiban gitu ya. Misalkan ditugasi mengamen atau mungkin kesempatannya hanya itu, dan itu pun dia akan memilih lagu dan musik yang kurang lebih aman. Gitu. Dia bisa menyanyi bagus, tetapi ya akan serupa itu pindah ke tempat lain mana ya akan sama, suasana di mana akan sama. Pakai partitur gitu ya. Iya, kurang lebih begitulah. Iya. Kalaupun tidak ada partitur ya ngikutin seperti partitur. Oke. Nah, ini jadi hidupnya menjadi sangat teratur, sangat bisa diprediksi. Sangat bisa diprediksi. Terutama oleh dirinya sendiri kan. Dan orang lain juga tidak kaget-kaget dengan dia gitu. Karena dia ngikutin seluruh normanya dan sebagainya. Iya. Tuh kayaknya iya kelihatannya familiar betul dengan karakter hijau nih. Istri saya hijau, Pak. Iya. Jadi boleh cerita bagaimana pengalaman di rumah ketika punya pasangan seorang hijau? Siap. Jadi ini ngomongin orang nih. Orangnya nggak ada soalnya. Istri saya kan hijau banget Pak ya. Dia itu satu rapi ya Pak ya, mengutamakan kerapian gitu. Jadi kalau ada dia sudah menentukan di tempat ini barangnya ini letaknya di sini. Kalau itu geser sedikit, udah tahu dia. Ini siapa yang geser gitu. Pasti bukan dia. Iya, pasti bukan dia. Kalau saya habis memakai sesuatu harus dibalikin. Memang rapi banget, rapi. Terus yang kedua masalah keuangan juga misalnya. Itu rapi sekali. Saya itu di dunia baru buat saya, di mana kita harus tahu pengeluaran setiap bulan itu sekian, kebutuhan pokok sekian, untuk keluar untuk asisten rumah tangga sekian dan seterusnya. Itu udah di amplopin gitu. Jadi itu kalau misalkan mau pergi ke satu tempat harus berkunjung, misalkan mengunjungi orang tua di kampung, pulang kampung itu apalagi itu Pak. Itu jauh-jauh hari udah nyiapin tiketnya tuh dia gitu. Habis itu kopernya aja Pak. Wah, ini saya tuh diberkahi banget nih punya istri hijau ini. Saya misalnya mau berangkat sendiri aja misalnya kerja keluar kota, itu koper saya tuh udah tertata, dan tertatanya itu sampai sistematis gitu. Ketika saya buka koper, maka baju yang paling atas adalah yang akan pertama kali dipakai.
di hari pertama, misalnya 3 hari nih. Hari pertama, hari kedua, ketiga ya bajunya tuh udah numpuk berdasarkan hari. Oke. Jadi kita nggak gini loh. Hari pertama harusnya pakai baju yang mana di dalam gitu. Enggak, udah sistematis. Apalagi pulang kampung itu juga uangnya udah tiket berapa, transport dari bandara berapa, kemudian pengeluaran untuk di rumah, untuk jalan-jalannya semua udah tertata rapi, diamplopin. Ini Kak Ojan harus bersyukur pada Allah yang sesyukur-syukurnya gitu. Untuk orang tipe seperti ini ya memang harus mendapatkan pasangannya seperti itu. Tapi pada akhirnya kan nggak ada spontanitas gitu. Maksud itu minim gitu Pak. Kalau ada spontanitas itu terganggu banget, bener nggak sih Pak? Iya, tapi kan urusan koper saja masa harus spontan sih? Iya. Ini apa perlunya? Pengeluaran misalnya, Oke. pengeluaran. Kita misalnya ini dia udah plot gitu. Tahu-tahu ada pengeluaran lain gitu. Oh, itu mengganggu. Itu mengganggu. Tapi pada akhirnya pemborosan itu minim. Oke. Memang itu kebantu. Karena kayaknya kalau tipikal saya kan lebih cenderung boros ya. Gitu. Tuh, apa aja keluarin aja gitu. Tahu-tahu habis ya udah. Besok cari lagi gitu kan gitu. Tapi kalau orang hijau itu Tertib itu ya. tertib banget. Tapi saya memang bisa ngerasakan itu. Saya punya pengalaman. Saya punya teman yang saya tahu dia karakternya hijau banget. Hijau banget. Kemudian kita mau berkunjung ke rumah dia. Oke. Zaman dulu kan belum ada handphone ya. Iya. Jadi kita belum tahu bagaimana menghubungi dan sebagainya. Dan entah gimana dia ngasih catatan alamat rumahnya dan kita ketinggalan. Kita hanya tahu bahwa kompleksnya itu kita terus sempat ada bayang-bayang sedikit petunjuk masuk gerbang, nanti belok kiri, belok kanan. Tapi mana rumahnya persis kita nggak tahu. Yang kita pegang adalah orangnya tertib sekali. Jadi pasti gitu kan. Kalau nanti ada rumah yang paling tertib gitu kan dari luar, besar kemungkinan itu. Iya. Kita lewat lah, pakai mobil lewat. Sampailah ke sebuah taman, di mana di situ ada kerikil ditata, ada kemudian bunganya, kan spontan saya dan istri saya pasti di sini rumahnya. Dan betul, Bener ya? dan betul. Dan ketika kita masuk di rumah juga sudah disiapkan, disambut dengan sangat tertib gitu kan. Ini minumnya seperti ini, nanti begitu rupa lah. Sampai kemudian walaupun kita teman deket ya, kita tuh seperti takut bergerak gitu. Karena Hiasan di rumah tertata begitu Saking rupa, rapinya saking ya. rapinya. Kita takutnya enggak. ini itu hijau banget. itu hijau banget. Iya. Hanya saja kita kebayang nggak kalau nggak ada hijau gitu loh. Jadi bagaimana suatu masyarakat, suatu bangsa sampai pada suatu perusahaan gitu, suatu keluarga kalau tanpa hijau gimana coba? Oh, ini menarik nih Pak. Soalnya gini, ibu saya, kita kan orang Kalimantan Pak ya. Ibu saya kan hidupnya bertani kan dari dulu, kebun tani. Gitu. Oke. Pas dia ke Jawa gitu, datangin saya waktu kuliah di Jogja itu, ibu saya itu jalan-jalan itu seneng banget mampir di pinggir jalan besar yang pinggir sawah gitu. Pinggir jalannya sawah gitu. Ibu saya minta berhenti, terus dia berdiri ngeliatin sawah. Saya bilang kenapa? Kata dia, sawah di Jawa ini rapi banget kata dia. Sementara di kami itu nggak gitu. Jalannya misalnya jalan apa namanya di tengah-tengah sawah tuh nggak jauh lah gitu. Tapi kalau memang Jadi rapi, kalau di kampung Kak Ojan sepanjang itu bisa dilewatin, pakai aja. Lewat aja gitu. Fungsinya adalah untuk dilewatin. Iya. Estetika nggak penting. Oke. Gitu. Tapi di Jawa rata-rata sawahnya rapi. Itu juga pengaruh nggak Pak? Sebenarnya bukan karena bermaksud estetika, tapi karena memang ingin rapi. Tadi soal ketertiban tadi. Oke. Jadi ingin rapi tadi. Dan itu juga yang menjelaskan, nah, kenapa Jawa menjadi salah satu suku yang paling hijau. Oke. Jadi orang Jawa cenderung ditimbang, dipikirkan panjang dan sebagainya gitu loh. Ini yang kadang-kadang rada kepanjangan gitu. Mikirnya rada kepanjangan gitu loh. Dan itu memang
pengaruh Pak ya, pengaruh Oh sangat. dominan di hijau ya. Iya, kulturnya kemudian menghargai yang sedemikian, maka lama kelamaan orang-orangnya ya kebawa ke sana. Iya. Terlatih untuk seperti Betul. itu. Bahkan kalau di kampung saya nih ada pengaspalan jalan gitu Pak. Kita bisa tahu ini yang ngerjain orang mana? Orang kita, orang Jawa gitu. Dari aspalnya. Aspalnya. Pas sudah selesai nih di aspal di jalan kampung gitu, sudah selesai, rapi banget. Kerikilnya nggak ada, udah disapuin aja bersih gitu. Ini pasti Jawa. Pasti orang Jawa. Pasti vendornya, pemborongnya Pemborongnya dan juga mungkin pekerjanya. pasti orang Jawa. Oke. Tapi kalau selesai terus masih numpuk pasir di sini. Gitu. Itu tangganya kau Jan. Ngaruh ya, ternyata ada kecenderungan kecenderungan warna juga Pak ya. Oh iya. Di suku ada ya. Nah, bayangkan pentingnya hijau ini ya. Bayangkan kalau suatu negara gitu, dikelola semata dengan spontanitas, tanpa ada sebuah rencana yang kuat gitu kan. Itu bisa terjadi loh ya. Iya. Itu kan mungkin seru gitu ya. Mungkin seru, tetapi kan kita tahu akan kemana, kita tidak tahu perjalanan juga. Begitu juga perusahaan, apalagi perusahaan nggak punya rencana gitu. Yang terpenting bahwa hari ini kayaknya asik ini. Jadi jangan abaikan gitu karakter hijau ini gitu. Setelah kita tadi biru menjadi satu aspek yang penting sekali untuk kita kuatkan. Nah, sekarang nggak cukup dengan biru gitu. Kita juga perlu aspek yang lain, karakter yang lain, yakni hijau ini. Kalau berarti gini Pak, kalau di rumah saya misalnya kan istri saya hijau. Memang tadi kata Bapak itu saya beruntung banget kan gitu, harus bersyukur gitu. Karena rumah jadi rapi, kemudian tertata, terencana, bahkan itu yang mikirin asuransi pendidikan gitu kan nggak mungkin saya kan. Habis itu sekolah, ini anak saya baru 3,5 tahun, dia udah bicarain anak kita mau sekolah di mana ya. Oke. Kalau saya tuh nggak mungkin. Anak saya misalnya 5 tahun dia baru masuk, ya 4 tahun 11 bulan 28 hari saya baru bergerak. baru saya nyari sekolah. Ini dia udah ngajakin kita lihat sekolah yuk. Ya. Memang apa karena saya cenderung merah kan, jadi sesuatu yang seperti itu kadang bisa bikin ini ya, konflik misalnya Pak. Oke. Ya kan? Oke. Bisa bikin nggak nyaman karena kan itu bukan saya banget gitu. Iya nggak sih Pak? Ya memang ketika menjadi pendekatan hijau, tertib, teratur, ini kan kemudian seperti kreativitas seperti tidak muncul. Dunia menjadi kurang seru lah, jadi kurang warna-warni gitu. Bling-blingnya kurang. Nah ini sehingga seperti monoton, datar dan sebagainya. Tapi ini amannya banget untuk kebutuhan jangka panjang karena semuanya sudah terukur. Dia tahu persis apa yang mungkin akan bikin gagal dan kemudian mengantisipasinya seperti apa. Nah di situ nih lebih. Nah saya paham bahwa pada tingkat tertentu gitu, ini agak ketika hijau ini agak kuat, gitu, agak terlalu dominan, ini juga bisa menimbulkan masalah karena pertimbangan terlalu banyak. Nah kadang-kadang sebagian keluarga, kebetulan tadi saya orang Jawa gitu ya. Ada beberapa yang masih gitu kan sampai sekarang ketika mau terutama sederhana ya pernikahan ya. Oke, pernikahan. Jadi dihitung panjang ini kan. Ngitungnya panjang gitu jadi. Dan menikmati kan Pak orang hijau itu? Melakukan itu kan menikmati kan berarti? Iya, tetapi agak tidak mudah juga dijelaskan menikmati itu sambil mikir kok. Oh iya. Gitu. Iya. Panjang itu dipikirkan gitu kan, misalkan oke, nanti harus upacaranya seperti ini, pestanya seperti ini, tamunya siapa, bagaimana ini menyambut ini satu. Nah
Kemudian juga difikirkan, apakah ini sekufu, bobot bibit bebetnya itu panjang lagi. Latar belakang keluarganya, nanti kan nggak cocok gimana? Nah, ini dipertimbangkan semua sampai pada harinya, gitu kan? Wah, itu kan hari saja jelimet. Nah, ada yang sampai seperti itu. Ini karena hijaunya yang terlalu dominan dan pada akhirnya apa? Gitu. Actionnya menjadi agak kurang karena terlalu menimbang. Menimbang penting, menimbang harus. Tetapi ketika ini sudah agak berlebihan, gitu kan? Ini kemudian menjadi mengerem kecepatan dari gerak. Makanya yang paling nggak disukain sama orang hijau itu selain berantakan adalah dadakan ya Pak. Ya kan? Itu kalau ada sesuatu yang dadakan tuh dia langsung panik gitu. Hah? Ini apa-apaan nih gitu kan? Iya kan sih? Tapi saya kira itu spesifik gitu. Spesifik. Ini kasus khusus jadi tidak bisa diangkat ke ranah. Iya. Enggak, ini beneran sih. Beneran, itu ya? beneran. Bener itu. Nah, dan berarti ciri gampangnya Pak ya kalau kita ngobrol sama orang hijau itu, kalau kita mengutarakan sesuatu dia nggak langsung iya ya berarti ya. Dia nggak langsung iya. Jadi kalau ditawarin sesuatu dia cenderung akan ntar dulu ya, aku mikir dulu gitu. Betul. Nah, Kak Ojan tahu itu karakter itu kalau di sifat Nabi apa? Dihubungkan dengan sifat Nabi. Fatona. Cerdas. Jadi Nabi mempunyai 4 sifat kan? Ini adalah sifat Fatona. Jadi menggunakan daya nalarnya sebanyak mungkin untuk mempertimbangkan semua aspek. Sehingga inilah yang terbaik. Inilah yang paling sempurna. Inilah yang tidak ada cacat dan sebagainya. Jadi aspek kesempurnaan itu menjadi sebuah orientasi yang terpenting bagi seorang hijau. Oke. Sekarang gini Pak, kalau kita sudah tahu tuh kelebihannya dia kan, dan tadi kekurangannya udah dibahas juga kan orang hijau itu. Sekarang pola komunikasi dengan pasangan kita yang hijau, apa yang paling penting? Kok tanyanya ke saya? Mestinya kan dari pengalaman sendiri bisa. Salah lagi gue dah. Ya maksudnya. Oke, saya punya sisi hijau karena saya lebih Jawa ketimbang Kak Ojan kan. Oke. Apa yang paling? Sebagai seorang hijau atau sisi hijau saya, kalau Kak Ojan mau bicara dengan saya suka kalau Kak Ojan punya data lengkap dulu. Jadi ketika berbicara gitu, punya data lengkap, punya dasar yang jelas. Jadi tidak sekedar ngomong. Gitu. Jadi kalau mau bercerita tentang suatu topik tertentu gitu, memang harus ada detailnya seperti itu. Bahkan kalau misalkan keilmuan ya teorinya, konsepnya harus jelas. Definisinya harus jelas. Baru kemudian saya baru akan appreciate bahwa bahwa Anda sungguh-sungguh mau ngajak ngomong ke saya, mau mendiskusikan itu, baru saya layak untuk merespon, gitu kan. Tapi ketika Kak Ojan dari awal sudah ngajak bercanda aja gitu, ya saya juga nggak akan serius. Ini orang ngapain sih bercanda melulu? Dan itu yang terjadi. Nah, itu terjadi juga pada saya. Iya, gitu ya. Jadi tadi saya apapun saya Jawa. Jadi sisi hijau saya kuat gitu. Iya. Ada satu hal yang tanda petik istri saya itu masih dendam. Kejadian sekian puluh tahun silam. Katanya gitu. Iya. Pernah dia mencoba mengajak saya gitu kan bercanda. Dan saya tiba-tiba mengatakan jangan bercanda. Bercanda mematikan hati. Jadi ngutip badus itu, dan saya kata dia, saya udah lupa gitu. Saya mengatakan itu dengan sungguh-sungguh. Padahal Bapak bercanda? Saya nggak ingat. Saya nggak ingat karena sesuatu. Tetapi tadi seorang hijau membutuhkan fakta yang jelas gitu.
ngikutin norma, aturan seperti apa dan sebagainya. Ini harus dijaga. Artinya kalau kita sebagai pasangan gitu udah tahu bahwa istri kita atau suami kita gitu dia hijau, maka ya jangan kagetan Pak ya. Kalau misalnya kita lagi jalan gitu atau buka toko online, tiba-tiba kita mau beli ini, terus kita bilang, aku mau beli ini ya, gitar ya, gitu. Terus tiba-tiba, pentingnya apa? Ini pentingnya apa gitu? Apa landasan filosofisnya ini harus dibeli gitu kan? Apalagi tidak masuk dalam budget bulanan. Prioritas enggak gitu. Emang bener Pak, dipikirkan betul-betul itu. Tapi sebenarnya bersyukurlah karena dengan begitu, Kak akan terjaga dari hal-hal yang ngaco. Oh gitu. Ya. nggak akan keseret. Nah, sampai orang menyebutkan, katanya hijau inilah orang berkata hijau inilah, ini orang yang paling aman dari godaan narkoba. Gitu ya. Tahu kenapa coba? Ya karena dia mikir. Oh iya. Jadi kalau dicoba, ayo coba narkoba. Sebentar. Ini jenisnya apa ya? Habis itu diketahui, oh ini narkoba biasa, ini cuma ganja kok. Itu kan. Ganja. Sebentar, saya cek dulu. Nama latinnya apa ya? Gitu. Enggak gitu juga ngerti. Nama latinnya apa ini? Kemudian dicek lagi. Manfaat dan mudaratnya apa? Udah panjang itu Kak Ojan. Dan yang nawarin juga males ya. akhirnya ujung-ujungnya gitu kan. Ini barang yang merugikan, membuat kita addicted, kita suruh bayar gitu kan. Ini sama sekali tidak masuk akal. Jadi mari kita kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi itu yang menjelaskan mengapa hijau ini bisa ini ya. Menjadi tadi pencegah kita untuk tidak keseret pada hal yang lain. Yang negatif. Iya. Aliran sesat Pak ya. Dan juga korupsi. Korupsi juga? Iya. Jadi akan mikir 1000 kali ya. Tidak sedikit, bahkan ketika istri di rumah pun hijau dan dia tidak apa-apa gitu, itu bisa mengerem suaminya untuk korupsi. Ketika dia pulang kan bawa uang dan dia akan cek, loh gajimu kan sekian, ini uang apa, gitu kan? Secara agama nggak benar gitu kan? Nah, ini manfaatnya luar biasa kok Jan. Coba ketika tidak tiba-tiba kita uang haram dari pekerjaan pulang lalu kita belikan istri berlian ke orang lain, apalagi tipe merah, akan gembira kan? Wow, dikasih berlian ini, cincin ini. Tapi ketika Jan pulang ke rumah membawa sesuatu yang kelihatannya luar biasa, dia akan dengan sebentar, ini apa? Harganya berapa? Beli di mana? Nah ini yang kemudian kelihatannya bosenin ya. Tetapi dialah yang justru menyelamatkan. Berarti modal saya buat nyalon jadi Bupati Hulu Sungai Tengah ya. punya istri hijau ya. Jadi rekan-rekan dengar mau nyalon Bupati Hulu Sungai Tengah. Gitu. Dan sudah punya modal. Istri warna hijau. Yang berkarakter hijau. Aduh. Pak gini Pak, karena kan semua karakter ini penting ya dan kita punya gitu. Saya merah kan, artinya saya juga butuh kan, saya hijau saya tuh juga menguat gitu. Oh iya, ya kan? Iya. Karena gini, saya itu ya ditawarin orang gitu, ya nggak usah orang jauh-jauh lah, Pak Zaim aja. Pak Zaim ketemu saya, Kak Ojan bisa gini nggak? Saya kan pasti akan bilang bisa Pak. Saya nggak mikir kerjaan saya ada 7 yang belum selesai gitu. Saya iya aja dulu gitu. Ya kan? Dan sampai sekarang saya belum pernah bayar apa-apa. Jadinya penting ya buat kita gitu untuk punya hijau itu dikuatin gitu. Oh iya. Caranya gimana Pak? Supaya melatih itu. Karena kan semuanya bisa dilatih tuh. Terprinsip biar mari kita paling sederhana sebenarnya yang orang biasa lakukan. Ya, zaman dulu orang kan biasa bikin diary, catatan harian, buku harian. Jadi itu paling dasar. Hijau yang itu efek gitu. Oh iya sangat. Hijau yang sebenarnya perlu dimiliki oleh semua orang.
sifat itu. Jadi ketika kita mulai mencatat apa rencana kita dalam seminggu ini dan kita catat satu lalu ngecek lagi gitu. Hal yang saya mencoba memulai dan selalu gagal juga. Ternyata ada hijaunya. Maka saya memulai tadi untuk memperkuat hijau yang Kak Ujan katakan. Jadi itu bisa dipakai. Itu salah satu yang penting. Kemudian yang lain adalah tentu saja banyak baca. Banyak baca. Oke. Jadi membaca itu akan menguatkan sisi hijau kita karena pengetahuan kita akan tambah, perspektif kita akan tambah, wawasan kita akan tambah. Dan seorang hijau akan mempertimbangkan banget itu kebenaran secara agama, kebenaran secara keilmuan, kemudian kebenaran secara norma sosial. Ini akan selalu dipertimbangkan dengan sangat. Artinya kalau punya pasangan hijau itu agak-agak nggak khawatir terjadi perselingkuhan, Pak ya? Iya nggak sih? Oh iya. Karena dia mikir banget ya. Itu paling aman itu. Aman ya. Itu paling aman. Malah justru yang takut yang bahaya adalah yang pasangannya tadi. erah. Kalau pasangan hijau tadi secara umum aman sekali. Aman sekali. Aman sekali. Ya. Termasuk paling aman dari. Termasuk paling aman. Ya. Ya. Sebenarnya kan ada bercandaan itu kan. Ini yang nanti di keluarga Kak Ujan bisa ngecek sendiri kan. Apa tuh? Pasangan hijau antara hijau dengan merah. Ini sebenarnya kontradiktifnya banget. Kontradiktif banget sih. Kontradiktif banget. Satunya tadi penting jalan dulu gitu kan. Saya kan selalu gitu. Udah. Yang ini ada berpikir melulu, berpikir terus, nggak jalan-jalan. Nah, sementara yang ini jalan melulu, nggak mikir-mikir. Ya, benar. Tetapi kalau ini solid, luar biasa. Kalau belum ketemu, paling rawan pecah. Sekarang gimana caranya supaya ketemu solid gitu Pak? Merah dan hijau ini. Apa yang bisa menyatukan mereka? Dimulai dari yang kemarin kan. Value sama ngobrol. Jadi selalu values dan ngobrol. Jadi selama values-nya itu sama, nilai-nilainya itu sama dan bisa ngobrol. Itu kunci. Apapun yang terjadi. Apapun ya. 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 Nah, Kak Ujan, kalau kita bicara, masih ingat SpongeBob? Iya. Yang hijau itu siapa? Yang hijau itu Squidward. Seperti dia apa kan sih? Rapi, ya kan? Dia nggak mau ada kotoran di mejanya gitu. Dia pengen latihan musik dan dia merasa dia sangat cerdas di bidang itu gitu. Iya kan? Gitu Pak ya? Iya, jadi dia ingin sempurna kan? Apakah Gak suka bercanda? Gak suka bercanda. Nah, apakah memang akan dia cerdas beneran soal lain ya? Belum tentu ya. Nah, tetapi paling tidak dia merasa situasi yang optimal bagi dia untuk melakukan itu. Dia termotivasi untuk ke situ ya. Oke. Kemudian kemarin kita katakan kalau di biru banyak menggunakan hati. Yang di sini banyak menggunakan kepala. Jadi pertimbangan menjadi super penting. Dan jadi nggak mutlak juga kalau perempuan itu lebih menggunakan emosi, itu nggak juga Pak ya? Kan katanya gitu kan. Perasaan itu buat perempuan penting gitu. Itu topik yang lain itu. Itu topik yang lain. Barangkali nanti urusan Venus Mars yang banyak yang ahli lah. Urusan itu. Kecuali setelah dia pikirkan nggak masuk akal jadinya ya keperasaan. Jadi keperasaan. Karena suaminya begitu. Berarti cenderung kan orang hijau ini lebih mudah stres berarti ya sebenarnya Pak ya? Lebih mudah stres. Iya nggak? Iya. Karena jadi dia galau gitu loh. Dia galau. Kenapa? Memikirkan ini kok nggak sempurna, nggak dapat, ini nggak sempurna, nggak dapat. Tetapi tadi dia aman. Kelebihannya di situ. Jadi pada akhirnya sih memang tidak works juga kalau suami tahu istrinya hijau gitu. Istrinya mikir banget terus kita ngomong begini,
udahlah nggak usah dipikirin. itu kan bukan kalimat yang menyenangkan dia kan Pak ya. Saya merasakan banget itu. Jadi kalau ada sesuatu kayak gitu, udahlah nggak usah dipikirin, itu tidak akan memperbaiki suasana hatinya. Oh, dia memang tugasnya mikir. Dia tugasnya mikir. Jadi kalau menurut saya mending biarkan dia mikir gitu, kemudian kita Dan kemudian kita pura-pura ikut mikir gitu. pura-pura ikut mikir itu Iya. lebih dia merasa lebih dirangkul lah gitu. Dibanding kita ngomong begitu tadi. Oke, saya kira begitu. Ini karakter hijau yang dapat kita pahami dan mudah-mudahan Kak Ojan bisa melihat sisi hijau saya. Siap. Membuat rencana, berwawasan, bercita-cita, disitulah hijau dan mengapa hijau diperlukan dalam kehidupan kita.